kemarin tuh yang dikit-dikit memang Kasmir. Padahal aku udah ke bangku, gak ada mau aku, pada lebih milih sendiri. Jadi beda mana kalau dia tempat umum. Tiganya pada kabur, nggak mau sama aku, ya aku ambil pegang kamu. Karena aku pulang duluan, mereka sampai selesai, aku pulang duluan. Soalnya aku nyiapin baju kok tidur mereka, jadi mereka datang udah apa? Tidur. Mereka naik motor aku jaga kaki, kayak rumah bupe ini. Anunya enggak jalan nih. Tuh. Cari sini aja ntar. Gantian. Kayak bupe ke ibu kan deket kan apa? Mana sana, jangan minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita masih tetap melaksanakan kegiatan rutin kita 2 kali seminggu, mengikuti kajian yang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, maka kita mengupas sedikit mengapa kita puasa, apa makna puasa, kenapa kita harus puasa, dan apa hubungannya puasa dengan Al-Quran. Nah, jadi puasa itu adalah melatih diri kita untuk bersabar, untuk selalu mengikuti keinginan-keinginan Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ujung-ujungnya orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, pada bulan suci Ramadan, kita mengawali puasa kita dengan niat karena Allah. Kenapa? Pada suatu saat nanti puasa itu akan berbicara di hari yaumil akhir. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, kenapa Allah itu memberikan puasa menolong kita di dalam pada hari yang tidak ada lagi pertolongan daripada siapapun, tetapi puasa menjawab, orang ini karena aku menahan lapar dan menahan syahwat. Oleh sebab itu berikan syafaat kepada orang ini. Nah, inilah salah satu di antaranya kata kunci bahwa kita berpuasa itu karena Allah. Karena puasa itu akan memberikan pertolongan nanti di yaumil akhir ketika tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan dari Allah. Maka puasa yang kita lakukan itu dengan niat karena Allah, maka puasa kita itu akan memberikan jawaban bahwa orang ini berpuasa menahan hawa nafsu makan dan minumnya dan menawan hawa nafsunya karena aku, kata puasa. Begitu juga Al-Quran. Apa hubungannya puasa dengan Al-Quran? Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagaimana caranya manusia itu digiring untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pedomannya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang melakukan. Karena aku, kata Al-Quran, memerintahkan supaya dia menahan kantuknya, menahan
aturannya dia tidur, tidak tidur, dia membaca Al-Quran. Oleh sebab itu berikan syafaat kepada orang ini. Nah, inilah salah satu di antaranya. Jadi berpuasa itu bukan hanya menahan haus, lapar, dan syahwat saja. Tetapi puasa itu adalah mempuasakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Puasa pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran kita harus berpuasa. Kenapa? Kalau orang hanya menahan haus dan lapar saja, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, tetapi hilang puasa pahalanya karena perbuatan pendengaran, penglihatan, dan hatinya itu menjadi sebuah gibah. Mendengarkan yang tidak baik, melihat yang tidak baik, berbicara yang tidak baik. Sehingga kata Allah, orang itu, kata jumhur ulama, apakah orang-orang itu batal puasanya kalau dia menjadi gibah atau membicarakan orang lain, memfitnah orang lain? Tidak membatalkan puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil puasanya hanya menahan haus dan lapar dan syahwat saja, tetapi tidak dapat pahala. Jadi oleh sebab itu kita berpuasa itu semuanya dipuasakan, mulai dari pendengaran, penglihatan, hati, ucapan kita, lidah kita, kemudian haus dan lapar dan dahaga, semuanya dipuasakan. Kenapa? Karena kita menuju orang-orang yang akan bertakwa. Nah, inilah salah satu di antaranya. Jadi kalau orang gibah boleh enggak? Silakan saja silakan gibah. Membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, silakan saja. Puasanya batal enggak? Enggak batal. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia hanya dapat menahan haus dan lapar saja. Jadi oleh sebab itu, untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah, maka puasa kita itu semuanya kita tahu. Unsur-unsur yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu secara lahiriah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Makanan, minum, segalanya itu batal puasa. Tetapi kalau gibah, membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, bergosip, ataupun mendengarkan yang lain daripada yang tidak bermanfaat untuk diri kita, itu tidak membatalkan puasa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjut ya, itu puasa. Jadi puasa itu adalah kunci untuk salah satu di antaranya untuk kita mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir. Nah, kita lanjut dengan kajian kita. Ya, kita lihat perhatikan suratnya. Nah, di dalam surat 16 ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'allazina taqu wallazina hum muhsinun. Ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah itu beserta kita, dan orang berbuat baik, Allah beserta kita. Tetapi kalau kita tidak menjadi takwa, tidak berbuat baik, atau berbuat baik saja tidak bertakwa, juga Allah tidak beserta kita. Jadi takwa dan berbuat baik itu adalah pasangannya yang ideal. Kita lanjut, nanti baca nih, masing-masing baca sini. Coba bacanya. Pegang ke mana pegang? Nih. Share dulu itunya link. Udah ada link. Khairun Nas.
Banyak. Bisa. Ya. Jadi salah satu di antaranya adalah kita berniat untuk mendapatkan ridha Allah. Bisa enggak? Keluar. Keluar. Ya. Coba baca. Niat mendapatkan ridha Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Wa minan nasi mayyasri nafsahu ubtiga'a mardatillahi wallahu raufur bil ibad. Ya kan? Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini ada versi di antara manusia. Di antara manusia ada orang yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Karena dia berharap perniagaan yang tidak pernah akan merugi. Yaitu dia melaksanakan puasa karena kedatangan bulan Ramadan itu dia sambut dengan baik, dia banyak beribadah karena terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka. Jadi pada saat kedatangan bulan Ramadan itu, orang-orang itu mencari keridhaan Allah karena dia tahu ayat ini mengatakan di antara manusia untuk mencari ridha Allah adalah bagaimana caranya? Yaitu dengan kedatangan bulan Ramadan. Itu artinya adalah tamu yang agung bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Pada saat itulah dia mendapatkan keuntungan-keuntungan pengampunan kemagunan dari Allah, maka dia melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, itulah sebagian dari antara manusia. Tetapi ada sebagian yang lain, dia mengorbankan dirinya karena tidak mencari ridha Allah, mencari keuntungan. Kita bebas. Orang berpuasa nanti kita sakit. Sehingga dia makan besar. Sehingga mengunggah hawa nafsunya. Sehingga dia tidak mempedulikan puasa itu apa segalanya. Itu orang yang mengorbankan dirinya untuk tidak mendapatkan keuntungan di kampung akhirat. Jadi versi manusia yang pertama adalah orang yang mencari ridha Allah itu karena dia taat dan patuh kepada aturan Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itulah yang mencari keuntungan untuk mendapatkan kemenangan nantinya setelah Lebaran. Nah, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita itu adalah orang-orang sudah diwajibkan. Dari eranya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan berpuasa. Nah, jadi berpuasa itu adalah menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dan ada orang yang di luar yang tidak mencari keridhaan Allah, dia bebas. Pokoknya puasa tidak menjadi penghalang. Jadi dia mau melakukan apa saja dilakukan oleh dia. Apakah dia bergosip ataupun gibah atau memfitnah orang, korupsi, mencuri segalanya, dia bebas melakukannya. Sehingga dia tidak mau terikat dengan keinginan-keinginan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini adalah orang yang akan merugi. Nah, inilah orang mengorbankan dirinya karena hawa nafsunya dan keinginannya. Nah, jadi
Ada juga orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, mengabaikan dirinya sendiri atau bunuh diri. Itu termasuk mengorbankan diri. Ya. Asal orang lain bahagia, biarlah dia mengorbankan diri atau mengalungkan bom di lehernya sehingga menjadi dia pengantin yang akan dibayar nanti belakangan. Nah, ini adalah sesuatu janji-janji yang diberikan oleh manusia yang membohongi, yang menipu orang-orang itu. Nah, ini termasuk orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh ini biasanya diperalat oleh orang-orang yang apa? Yang pintar untuk mengelabui orang. Nah, jadi orang penipu semuanya itu akan menggiring kita kepada kesesatan. Nah, jadi oleh sebab itu untuk mencari ridha Allah itu pedomannya tadi adalah Al-Quran agar kita tidak tersesat. Kenapa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Untuk menuntun manusia yang jahiliyah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita lanjut. Nah, baca lagi. Aku. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Ya. Di dalam surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah di surat 17 ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tadi di dalam yang surat yang tadi bahwa berpuasa tadi adalah pendengaran kita berpuasa, penglihatan kita berpuasa, hati kita berpuasa, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi oleh sebab itu, orang yang berpuasa itu adalah orang yang sudah mempunyai wawasan pengetahuan. Jadi puasa bukan asal puasa saja, tetapi ada hikmahnya, ada ilmunya untuk mendapatkan ridha Allah yang tadi. Pendengarannya, apa yang didengarnya, penglihatannya, apa yang dilihatnya, hatinya bagaimana bicaranya, apakah hatinya buruk atau hatinya baik, dia sendiri yang tahu. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi orang yang asal-asalan melakukan puasa, tidak mengerti pendengarannya untuk apa, penglihatannya untuk apa, hatinya untuk apa, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya setelah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan kita melaksanakan perintah Allah itu diwajibkan berpuasa, makanya kita berpuasa. Kita mempuasakan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Inilah pertanggungjawabannya nanti. Ditanya, kemana saja pendengaran kamu lakukan? Apakah kamu mendengarkan gosip-gosip? Penglihatan kamu, apakah penglihatan kamu hanya untuk hal-hal yang menarik di dunia saja? Hati kamu bagaimana? Jadi hati itu harus diisi dengan iman dan takwa kepada Allah. Sebab itu akan minta pertanggungjawabannya. Lanjut. Semuanya. Belum. Belum kelihatan. Nih. Dan ingatlah hari ketika masuk musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Hingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Di dalam surat 41 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yauma yuhsaru a'da'allahi ilan nari fahum yuzaun. Ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya. Ya kan? Siapa itu yang diingat pada hari ketika itu adalah pada hari kiamat. Tidak ada yang menolong kita. Nah, itu musuh-musuh Allah itu digiring ke neraka. Siapa musuh-musuh Allah tadi? Orang yang pendengaran penglihatannya itu tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah, tapi mencari keinginan nafsunya. Itu namanya musuh-musuh Allah. Orang yang tidak mengindahkan Al-Quran, tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan Allah, maka itu orang musuh-musuh Allah itu. Jadi musuh Allah itu bukan seperti musuh yang seperti kita lihat sekarang ini kelihatan, tapi musuh Allah itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap keinginan-keinginan Allah, yang tidak mau mempelajari ilmu pengetahuan, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau memahami apa yang diinformasikan oleh Al-Quran itu. Nah, ketika musuh-musuh itu ke neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Kalau dia manusianya adalah manusia yang bertakwa, amanlah dia dan beruntunglah dia karena dia melakukan perintah dan larangan Allah. Tapi kalau dia, ya kan, nah, kalau dia tidak termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, nah, sehingga apabila mereka sampai ke neraka nanti, pendengaran, penglihatan, kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi pendengaran kita itu bukan diam saja, dia akan bicara. Penglihatan kita juga bicara. Saya melihat, saya mendengar, saya melihat. Kulit juga bisa bicara. Dibuat Allah pandai berbicara, menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini yang nilainya itu jatuhnya setelah hari kiamat, bukan hari ini. Jadi dari waktu kita ada pendengaran, penglihatan, dan kulit kita akan takut karena akan adanya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut. Nah, lanjut tuh. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kalimat pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan." Ya. Jadi di surah 14 itu ayat 41 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu tafanallahu hullazina antaqa kullu syai'in wa huwa khalaqakum ula marratin wa ilaihin turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, nah, ini kok kulit bisa bicara? Mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Nah, jadi kulit mereka menjawab. Kulit menjawab. Bagi Allah itu mudah kalau kulit itu bisa bicara. Kulit menjawab. Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Nah, itu kata kulit. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi tidak ada bisa bantah, karena Allah itu menciptakan pendengaran, penglihatan, dan termasuk kulit kita. Kali pertama kita diciptakan sudah ada kulit kita. Jadi kulit itu bisa bicara. Jadi bukan hanya pendengaran, penglihatan, dan hati saja bicara, kan menjadi saksi. Jadi kemanapun kita melakukan sesuatu, kalau tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah, maka kita akan menjadi saksi di dalam pengadilan nanti, hari berhisab. Lanjut. Satu ayat 22.
Kami sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Mereka itu berbuat dosa dengan terang-terangan karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa apa? Mana sih? Ya, Paut. ya. Wah, udah gitu. bahwa Jadi di surah 41 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastiruna ayas hada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu kasiram mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Kamu itu berarti diri kita sendiri. Kamu tidak bisa. Kamu itu bisa ke kita ya. Kita tidak bisa sekali-kali tidak bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan dan kulit kita. Tidak bisa. Bisa bersembunyi pendengaran, penglihatan dan kulit kita sendiri. Bahkan kita mengira bahwa Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kita kerjakan. Allah tahu apa yang kita lakukan, pribadi masing-masing. Mereka itu adalah ditujukan kepada kita juga. Kita itu berbuat dosa dengan terang-terangan. Karena mereka menyangka bahwa Allah itu tidak mengetahui perbuatan yang kita lakukan. Dia dikatakan bahwa Allah itu tidak tahu, kita yang tahu. Tidak bisa bersembunyi. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati kulit kita itu akan menjadi saksi terang-terangan. Kita melakukan sesuatu terang-terangan, menurut diri kita tidak ada satupun yang tahu. Tetapi Allah tahu perbuatan kita. Baca lagi tuh. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu sholat adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Di surah 29 ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Kalau dikatakan bacalah itu perintah. Kalau disuruh baca, kita harus baca, jangan tidak dibaca. Apa yang diwahyukan kepadamu, yang diwahyukan kepada kita itu, yang diturunkan dari Nabi, yang diwahyukan kepada Nabi, diturunkan kepada kita juga pengikutnya, Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran. Dibaca. Kalau tidak dibaca, didiamin aja, berarti kita tidak melanggar perintah. Kemudian dirikan salat, itu perintah salat. Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat itu pasti tahu dia, ini kalau perbuatan keji bukan mencegah. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi perintah Allah tidak boleh disanggah, tidak boleh dibantah. Kalau disuruh baca, kita harus baca. Kalau kita tidak baca, berarti kita melanggar perintah Allah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Kemudian salat. Kalau salat itu adalah salah satu tiang agama. Orang tidak salat berarti meruntuhkan agama. Tidak ada tiang. Ya, jadi salat itu setelah kita baca Quran, kita dirikan salat. Ya kan, 5 waktu sehari semalam. Kalau bulan puasa, kita perintahkan baca Quran, kita baca. Kemudian dipahami informasinya. Kemudian kita sholat, perintahkan dan disunahkan sholat tarawih. Kita lakukan sholat tarawih. Ya, terus bangun pagi, sahur, sudah tuh berpuasa. Yang dipuasakan itu adalah hawa nafsu kita, makan dan minum. Dipuasakan semuanya, pendengaran, penglihatan, dan hati kita berpuasa. Kenapa? Kita menuju ketakwaan kepada Allah. Inilah makanya di dalam jumhur ulama bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya makan dan minum, kemudian mempuasakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk melakukan ibadah puasa. Nah, jadi orang yang berpuasa itu semuanya dipuasakan supaya mendapat derajat yang takwa. Baca tuh. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nah, berapa kali Allah menyebut baca? Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini ayat yang pertama turun nih. Disuruh baca supaya membuka tabir alam. Dan dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Siapa yang menciptakan? Adalah Allah. Yang bismillahirrahmanirrahim tadi. Bacalah bahwa Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kenapa kita baca? Karena Tuhan itu maha pemurah. Terus lanjut. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, kata Allah di surah 44 ayat 58. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Kalau dikatakan Allah mengatakan mudah, kalau Arabnya saja dibaca kita tidak ngerti, dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia diterjemahkan supaya mendapatkan pelajaran. Kalau Arabnya saja dibaca, fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun, itu saja yang dibaca, kita tidak mengerti. Kenapa harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa kita sendiri supaya mereka mendapatkan pelajaran. Inilah. Lanjut. Jatuh. Panjang apa-apa. Kayak pahalanya banyak. Orang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan apa sih? Bilang ini. Perang. Iya, perang. Perang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia hendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia hendaki, dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu bukanlah berarti bahwa Al-Quran untuk bahasa Arab, tapi untuk seluruh manusia. Disesatkan Allah berarti bahwa orang saat tak berhubung keingkaran dan tidak memahami petunjuk Allah. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Ya. Jadi di dalam surat 4 ayat 4 ya. 14 ayat 4.
Wa ma arsalna min rasulin illa bilisanika qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahi mayyasa wa yahdi mayyasa wa huwal azizul hakim. Kata Allah, kami tidak mengutus seorang pun rasul. Tidak seorang pun rasul yang diutus, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi, supaya ia mendapatkan pelajaran, penjelasan dengan keterangan-keterangan kepada mereka. Jadi, dengan bahasa kita sendiri. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan dalam bahasa Arab itu bukan berarti bahwa Al-Quran itu untuk bangsa Arab saja. Tetapi untuk seluruh manusia. Nah, ini harus diingat. Jadi Al-Quran itu siapa? Apakah dia manusia apa bukan? Itu Al-Quran untuk seluruh manusia. Apakah dia agamanya apa? Agamanya Islam, agamanya Hindu, Buddha, atau kepercayaan yang lain. Itu untuk seluruh manusia. Nah, disesatkan Allah berarti bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya. Yang tidak mau membaca tadi, tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah tadi, karena ingkar, karena malas, karena membangkang, karena dia berpaling tadi dalam ayat ini. Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebab Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Nah, nyamuk sebagai perumpamaan. Nyamuk itu ada napasnya, ada segalanya. Dia mengikuti perintah Allah. Nah, mereka itu akan menjadi sesat. Maka mereka itu akan menjadi sesat. Jadi orang yang disesatkan itu adalah orang-orang yang membangkang, tidak mau mendengarkan, tidak mau lakukan perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan kita menjadi orang yang bertakwa. Kita menjadi puasa yang Allah sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?